Radio Kuat IAIN Bukit Tinggi GRMB. Selamat pagi menjelang siang Sobat Kuat, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kepada Sobat Kuat yang lagi beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu ya Sob. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, edisi 19 November 2021 bareng saya Berdana Fitriani di program Berita Terkini di mana nanti Berli akan memberikan berita-berita terkini seputar Kota Bukit Tinggi khususnya ya Sob, dan tentunya akan diselingi dengan lagu-lagu dari luar maupun dari dalam negeri yang bakal menghibur Sobat Kuat. Oke, Berli bakal menemani kalian dalam 1 jam ke depan. So, stay tune dan jangan sampai ketinggalan informasi ya Sob. Oke, sebelum Berli bacain berita-beritanya, kita dengerin dulu yuk satu lagu berikut ini. Bus pariwisata barang Bukit Tinggi, laka lantas di Bukit Tinggi terbakar. Satu unit bus pariwisata yang menjadi barang bukti laka lantas terbakar. Kebakaran itu terjadi di parkiran Polres Bukit Tinggi. Kasat Lantas Polres Bukit Tinggi AKP Ganda Novi Dingrat mengatakan, bus itu terparkir di tepi jalan unit laka lantas dan terbakar dalam keadaan mesin mati. Ada anggota yang melihat ada percikan api dari dalam bus padahal kondisi bus mati, katanya pada Rabu 17 November 2021. Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Bukit Tinggi Ibtu Ihsan menambahkan, dugaan awal asal api berasal dari ruang duduk penumpang. Masih kita dalami dugaan awal penyebab terjadinya kebakaran yaitu api dari ruang penumpang bus, ujarnya. Ia menyebut bus itu terbakar hingga hanya menjadi kerangka yang dibantu pemadamannya oleh Dinas Kebakaran dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Ada 7 unit mobil pemadam yang berhasil memadamkan hingga tidak menjalar ke kendaraan lainnya, 6 dari Bukit Tinggi dan 1 dari Agam, katanya. Diketahui bus yang terbakar merupakan barang bukti kecelakaan yang terjadi di daerah Simpang Padang Luar pada Rabu 20 Oktober 2021. Bus Putra Inhil dengan nomor polisi BH7377HU terlibat kecelakaan beruntun yang membuat 5 unit mobil lainnya rusak. Bus ini kemudian dijadikan barang bukti dan diparkirkan di unit laka lantas Polres Bukit Tinggi dan mengalami kebakaran sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke sobat, beralih dari berita kebakaran tadi, ada 28 kios Pasar Aur Tanjung Kang Bukit Tinggi ludes terbakar. Nah, sebanyak 28 kios di Pasar Aur Tanjung Kang Bukit Tinggi ludes dilahap si jago merah. Kebakaran itu terjadi pada Selasa 16 November 2021. Sekiranya ada 19 petak kios pakaian bekas, 1 kios elektronik bekas, dan 8 petak kios perdagangan rumah tangga, di mana kebakaran ini terjadi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. 6 unit mobil pemadam dari Kota Bukit Tinggi dan 3 dari Kabupaten Agam berhasil memadamkan kebakaran pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan akibat kejadian itu, pedagang ditaksir mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah. Ini buat sobat yang sukanya traveling, Berli bakal kasih nih 5 wisata Bukit Tinggi yang ramai pengunjung. Kota wisata Bukit Tinggi merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, di mana kota ini berada di ketinggian 930 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Kota Bukit Tinggi ini memiliki udara yang sejuk dan juga menyenangkan. Ada nih beberapa destinasi wisata Bukit Tinggi yang bisa sobat kunjungi. Yang pertama yaitu ada Jam Gadang.
seperti yang kita ketahui ya, mungkin dari kita semua sudah pernah nih ke Jam Gadang. Nah, Jam Gadang ini atau Jam Agung adalah landmarknya Bukit Tinggi yang terkenal, di mana Jam Gadang memiliki tinggi 26 meter dan terdiri dari beberapa tingkatan nih sob. Buat sob yang belum tahu, Jam Gadang ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi karena dibangun pada masa kolonial Belanda. Nah, bangunan ini dibangun pada tahun 1926 sampai 1927 atas inisiatif dari Hendrik Roloff Brockmaker. Ya, di mana dia merupakan sekretaris kota atau Controller for the Cock, atau kalau kita tahu itu sekarang disebut dengan Bukit Tinggi nih sob. Ada hal unik nih dari Jam Gadang Bukit Tinggi ini. Nah, kalau kita lihat-lihat nih ya sob, angka 4 di Jam Gadang itu pasti terlihat berbeda nih. Nah, biasanya angka 4 pada Jam Gadang terlihat seperti huruf angka 4 Romawi ya, itu tulisan I sama V. Sedangkan di dalam Jam Gadang itu tertulis angka 1 sebanyak 4. Nah, kenapa nih? Pasti kan sob bertanya-tanya ya, kok bisa gitu ya? Nah, hal ini karena dibuat untuk mengenang 4 orang pekerja yang meninggal karena kecelakaan. Nah, selain itu juga nih sob, ada hal yang menarik juga nih, yaitu mengenai mesin dari Jam Gadang ini. Mesin Jam Gadang ini hanya ada 2 di dunia loh sob. Yang pertama dipakai oleh Jam Gadang tentunya, dan satu lagi dipakai oleh mesin jam dari Big Ben di London. Nah, menara jam ini ada di tengah taman nih dengan banyak pepohonan. Jadi, sob yang akan berkunjung bisa leluasa berfoto dengan latar Jam Gadang yang ikonik dan tentunya dihiasi dengan pepohonan yang bagus, terlihat hijau. Jadi, foto kalian bisa terlihat cantik juga ya untuk diposting di Instagram tentunya. Yang kedua, ada Ngarai Siana nih. Ngarai Siana yang ada di Bukit Tinggi menjadi salah satu tujuan wisata yang terfavorit di Indonesia, dan tentunya juga menjadi kebanggaan warga Sumatera Barat nih sob. Ngarai Siana ini sob merupakan lembah curam dengan kedalaman sekitar 100 meter. Ya, ini membentang sepanjang 15 km dan juga lebarnya sekitar 200 meter. Wow, lumayan besar juga ini sob. Nah, di bagian dasarnya ini itu dialiri oleh Sungai Siano atau Batang Siano yang airnya itu jernih. Ini bagus banget nih kalau kita ke sana ya. Dan juga ada spot andalan nih ketika kita berkunjung ke sana. Nah, itu namanya viewing platform. Nah, kalau misalnya kita ngambil foto di situ bagus banget gitu, soalnya di sana ada tulisan kayak I love you yang terbuat dari kayu yang tinggi lah. Jadi ketika kita berfoto di situ sob, pemandangannya di belakang itu memberikan suatu hal yang bagus banget buat kita foto di sana gitu. Berlatar belakang dengan lembah yang bikin foto kita jadi makin menarik tentunya. Nah, di Ngarai Sianak ini juga memiliki suasananya tenang dan juga udara yang segar. Jadi siapapun yang ingin healing lah istilahnya ya kalau untuk sekarang, bolehlah ya datang ke sini untuk meninggalkan sejenak pikiran-pikiran sobat yang sekiranya ya bikin stres begitu. Selanjutnya yaitu ada Benteng for the Cock. Benteng ini sob merupakan benteng tua Belanda di Bukit Tinggi yang terletak di 1 km dari pusat kota. Nah, benteng ini didirikan pada tahun 1825 nih oleh Kapten Boer saat Perang Padri untuk perlindungan para penduduk. Nah, sebenarnya nih sob, bangunan asli dari benteng ini sudah lama hilang. Namun, gundukan benteng ini masih bisa kita saksikan.
Nah, ada beberapa hal unik nih dari Benteng Fort de Kock yang bisa dijadikan referensi lah bagi sobat untuk mengunjungi tempat ini gitu. Yang pertama ada udaranya itu seger banget sih. Jadi kalau teman-teman yang pusing di kos-kosan terus gitu kan, ayo dong datang ke Benteng Fort de Kock untuk menikmati udaranya yang sangat segar itu. Yang kedua yaitu ada sejarah yang bisa kita lihat dari benteng tersebut. Di mana nih ya sob, ada beberapa barang yang bisa kita lihat yang merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda. Jadi sekalian kita refreshing, sekalian kita belajar sejarah tentunya ya sob. Nah, di taman sekelilingnya ini ada berbagai jenis burung dalam sangkar nih. Jadi, kamu juga bisa menikmati panorama kota Bukit Tinggi dari benteng yang ada di perbukitan ini. So, jangan lupa untuk datang ya sob. Selanjutnya ada Lobang Jepang. Lobang Jepang ini ya sob merupakan serangkaian gua. Itu dibangun pada masa pendudukan Jepang tahun 1945 sampai 1942 sampai 1945. Nah, seperti yang kita tahu ini, mungkin kita udah belajar juga ya waktu SD, SMP gitu ya. Bahwasanya gua ini dibangun oleh penduduk lokal dengan sistem kerja itu sistem kerja paksa. Ya, mereka dikerjakan secara paksa gitu, tanpa dikasih makan, disiksa begitu ya. Kejam, sungguh kejam. Nah, mereka ini dipaksa menggali terowongan dan bunker yang dinamai dengan lubang Jepang ini. Jadi, situs ini menjadi wisata Bukit Tinggi yang tak pernah sepi pengunjungnya. Nah, di dalam lubang Jepang ini ada sekitar 21 lorong nih sob, yang fungsinya itu bermacam-macam. Pertama ada pelarian ruang, itu ada juga ruang penyergapan, ruang pertemuan, serta ada dapur tahanan. Ini nih, aduh ini bikin ngeri nih. Tahu gak nih kenapa? Ayo tebak. Ini karena ya pada saat dulu ya sob, ruang dapur ini digunakan sebagai memotong tahanan ternyata sob. Dimana tahanan ini sudah tewas. Jadi ketika tahanan itu sudah tewas, mereka memotongnya menjadi kecil-kecil dan mereka buang ke sungai. Aduh ngeri, bener-bener ngeri deh, bener-bener. Jadi yang ingin juga belajar tentang sejarah dari lubang Jepang ini, ayo dong datang ke lubang Jepang, bayar juga tour guide-nya gitu kan. Jadi bisa belajar sambil ngibur diri gimana ya, ngeri kayak gitu. Enggak ngeri juga kok ya. Oke sobat, yang selanjutnya ada kebun binatang Bukit Tinggi. Nah, di kebun binatang Bukit Tinggi ini berada di atas Bukit Cubada, tepatnya di seberang Fort de Kock tadi. Kebun binatang Bukit Tinggi ini ya sob, menjadi salah satu kebun binatang tertua di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Barat. Wow, keren juga nih ya. Ada beragam koleksi hewan nih yang dimiliki oleh kebun binatang tersebut dan menjadi yang terbaik di Pulau Sumatera. Tepuk tangan dulu dong. Di sini nih, kamu juga bisa sekaligus mengunjungi rumah adat Banjuang gitu ya. Nah, jadi sembari kita menonton melihat kebun binatang, mungkin siapa tahu ada mengunjungi saudaranya kali ya. Saudara yang mana nih? Aduh, nggak canda. Jadi sekalian lah ya kita ke sana lihat-lihat binatang-binatang reptil atau mungkin ada buaya gitu. Ayo, buaya. Ada jangan tersinggung, enggak. Beneran buaya kok, beneran buaya ya, bukan buaya yang itu bukan. Nah, di situ juga ada harimau lah ya, ada beruang juga. Dan masih banyak binatang-binatang yang kita lihat. Jadi sekalian edukasi lah ya. Kita tahu binatang-binatang apa aja yang ada gitu kan. Selain kayak semut, itu udah biasa sih. Nyamuk gitu kan. Udah gak usah bahas nyamuk. Nanti sakit lagi. Aduh, enggak. Oke guys, jadi itu beberapa tempat wisata ya, destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi untuk bisa menghilangkan rasa penat kalian.
Oke, so jangan kemana-mana dulu karena habis ini kita bakal putarin satu lagu khusus buat kamu nih sob. Check this out. Radio Fuad IAIN Bukit Tinggi GRMB. Oke, balik lagi nih sama saya Berlian yang bakal bacain berita-berita selanjutnya buat kamu nih sob. 2 WNA asal Cina diduga ilegal diamankan di Bukit Tinggi, sempat sembunyi di dalam kamar. 2 orang warga negara asing atau WNA diduga ilegal asal Cina diamankan di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka ditemukan berada di sebuah ruko di kawasan bypass Pulau Anak Air ketika Camat Mandiangin Koto Selayan Mihandrik menggelar inspeksi mendadak. Menurut Mihandrik, keberadaan 2 WNA ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya 2 perempuan WNA berbisnis es krim di daerah setempat. Kami menemukan seorang perempuan WNA yang tidak dapat menunjukkan paspor dan surat keterangan resminya sebagai penduduk negara Indonesia, kata Mihandrik Selasa 9 November 2021. Menurutnya, WNA berusia 40 tahun itu hanya memiliki surat kependudukan dari daerah asalnya. Dia sempat berkilah ketika ditanyakan ke beberapa orang pegawainya. Beberapa orang pegawainya ketika kami datang ke lokasi sempat berbohong tidak mengetahui keberadaan WNA ini. Namun ketika kami periksa ke lantai 2, WNA ini bersembunyi dalam kamarnya hingga harus dipaksa keluar, ujar Mihandrik. Mihandrik sempat menyatakan kekesalan dan kekecewaannya kepada beberapa orang pegawai di ruko tersebut ketika ia mengonfirmasi tentang keberadaan WNA yang dilaporkan oleh masyarakat di daerahnya. Saya emosi juga saat dibohongi oleh karyawan yang berusaha menutupi keberadaan WNA ini. Mereka bilang WNA itu ada di Surabaya. Saya bahkan sedikit mengancam mereka karena mereka bisa dijerat hukum akibat dari melindungi orang yang bersalah, ujarnya. Pihaknya kemudian meminta pihak imigrasi Bukit Tinggi untuk melanjutkan pemeriksaan kepada WNA yang mempekerjakan anggotanya dari daerah Jawa dan Riau tersebut. Ini telah masuk ke ranah keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kita meminta bantuan pihak imigrasi, katanya. WNA itu kemudian dibawa dan diamankan oleh pihak imigrasi untuk dilakukan pendataan lebih jauh sesuai aturan Undang-Undang Imigrasi. Oke sob, itu salah satu berita dari WNA ya yang baru-baru ini kita lihat. Jadi apapun bentuk kejahatan, jika kita ditanya maka berikanlah pendapat atau pernyataan yang sesuai ya sob. Jangan sampai kita menutup-nutupi, karena nanti kita bisa aja terjerat nih sama hukum yang ada. Jadi nggak mau kan ya tiba-tiba masuk penjara gara-gara melindungi penjahat ini, kan rugi di kita dong ya. Oke nih sob, jangan kemana-mana karena kita bakal putar satu lagu lagi nih. Oke, stay tune and check this out. Lagu dari program Kabar Bukit Tinggi ini, dimana kami akan setia memberikan berita terupdate tentunya kepada Sobat Fuad semuanya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat ya buat sobat-sobat semuanya. Saya Berliana Fitriani undur pamit, undur suara. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Tetap setia dengarkan Radio Fuad IAIN Bukit Tinggi GRMB. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.